Oke, cek 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 suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, oke. Bentar. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi, eh, di pagi hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita terkait mata kuliah transformasi digital. Cuman berhubung saya nggak bisa ke kampus gitu ya. Jadi kita laksanakan secara daring. Namun sebelum itu, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran dan agama kita masing-masing. Semoga untuk perkuliahan di pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan semuanya mendapatkan manfaat. Berdoa dimulai. Ya, cukup. Oke, ini saya screenshot dulu. Oke, jadi yang saya catat presensi yang saya screenshot aja. Oke, mungkin kita cek dulu ini pertemuan kemarin minggu lalu 13 ya blockchain, hari ini 14. Kemudian nanti mungkin saya jelaskan singkat aja, kemudian nanti akan saya tambahkan kaitan dengan progres atau penjelasan program secara detail, penjelasan apa namanya tugas secara detail dari tugas yang ini ya, tugas yang sentimen analisis. Kita ke blockchain dulu. Ya, singkat aja kaitan dengan blockchain. Ntar saya slide mana oh ini. Wah, ini papernya, ini apa slide-nya isinya apa namanya? Susah. Oke, lihat di modul aja. Jadi sebenarnya apa sih blockchain itu ya? Kalau kita sering sering mendengar di internet atau di sosial media gitu ya, teman-teman pasti sering sekali mendengar istilah blockchain ini. Ya untuk akhir-akhir ini terutama. Dan terlebih lagi itu kaitannya dengan ekonomi, yaitu apa mata uang yang baru ya. Seperti sebenarnya bukan mata uang sih, tapi ya salah satu jenis aset digital. Ya, jadi yang teman-teman sering dengar seperti Bitcoin gitu ya atau jenis-jenis koin lainnya ya Ethereum dan seterusnya itu salah satu penerapan dari teknologi yang namanya blockchain ini. Nah, tapi sebenarnya eh, apa sih blockchain itu? Ya. Nah, jadi blockchain itu merupakan teknologi seperti ledger atau basis data karena menyimpan segala informasi pertukaran data seperti mata uang digital hingga surat sertifikat kepemilikan tanah ini aplikasinya. Nah, tujuannya sebenarnya adalah kaitan dengan apa namanya? Terkaitan dengan verifikasi.
ya, membuat biaya pertukaran nilai, jadi pertukaran data itu menjadi rendah. Kenapa? Karena sifatnya yang desentralisasi, ya, sehingga eh, apa, tidak ada yang, ya, sederhananya ya tidak dipusatkan dalam satu sentral gitu ya. Contohnya kalau bank, nah bank ini karena implementasi mata uang biasanya di bank gitu ya. Jadi kalau bank itu nyimpan uangnya ya di bank ya, dan yang mengelola bank yang mengatur bank. Tapi dengan menggunakan blockchain ini, ya, salah satu cryptocurrency-nya misalnya Bitcoin gitu ya, itu nggak ada banknya, ya, tapi bisa berharga, ya, tapi bisa apa namanya, bisa diverifikasi, ya, ini uangnya siapa, ini miliknya siapa, besarnya berapa, itu semua eh, difasilitasi karena adanya teknologi yang namanya blockchain ini. Mungkin kalau kita searching gambaran mungkin ya. Eh, nah, ini mungkin ini yang cocok nih. Ya, jadi komputer-komputer yang ada di internet ini, ya, apakah itu smartphone, komputer ataupun alat-alat digital lainnya itu intinya itu kan berkaitan dengan data. Ya, kalau data itu penting, tentunya butuh namanya verifikasi. Jadi data ini benar nggak sih? Misalnya contoh kalau kita ngecek uang di rekening gitu ya, ini data punya saya, oh ya ada rekeningnya isinya 100.000 gitu misalnya. Nah, untuk membuktikan 100.000 ya bank ini punya datanya, dia yang nyimpan gitu ya. Cuman kalau menggunakan blockchain ini sederhananya ya tidak sentral gitu ya, tidak ada orang yang menyimpan datanya, ya, secara pribadi atau secara institusi gitu nggak ada. Jadi misalnya contoh ini ada orang ya request sebuah transaksi. Transaksi ini maksudnya belum tentu transaksi keuangan ya. Namanya transaksi di sini maksudnya transaksi data. Jadi merequest transaksi dari A kemudian ke B. Nah, kemudian dari A ini nanti akan broadcast, ya, dia akan broadcast ke P2P network, ya, biasanya ya internet gitu ya, yang kemudian namanya disebut nodes. Nah, nodes ini kemudian dia akan apa namanya, memvalidasi, ya, semuanya memvalidasi, misalnya dalam jaringan itu ada 6 node gitu ya. Nah, ini datanya akan disebarkan, ya, disebarkan ke jaringannya, ya, P2P network. Kemudian dari hasil validasi di masing-masing node ini kemudian dikembalikan lagi ke pengirim. Nah, kalau semuanya oke, nah, jadi ini adalah algoritmanya. Nah, yang biasanya yang menjadi concern itu algoritma dalam proses ini hingga muncul hasil verifikasinya. Itu yang algoritma yang diperdalam sebenarnya. Tapi kalau kita ya cukup tahu bahwa ada transaksi data seperti ini. Nah, untuk memverifikasi akhirnya untuk menyimpulkan hasilnya ini oke atau tidak gitu ya. Nanti node-node itu akan mengirimkan data kembali ya ke pengirim, ya. Nanti hasilnya kalau misalnya semua sudah oke 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 oke, nah itu artinya eh, transaksinya terverifikasi. Ya ini macam-macam ya, bisa untuk cryptocurrency, kontrak, record ya tadi atau informasi apapun ya. Jadi tidak hanya untuk BTC atau Bitcoin saja ya, atau BTC atau yang terkenal ya Ethereum ya atau Litecoin ya dan seterusnya. Nah, itu gambarannya ya. Jadi intinya berkaitan dengan data dan verifikasinya, ya. Nah, dengan menerapkan konsep desentralisasi, ya kita nggak punya tidak perlu punya seperti bank gitu ya. Kalau bank itu kan ya infrastrukturnya harus besar gitu ya. Komputernya juga harus harus super gitu ya. Karena nggak mungkin ya. Misalnya satu bank Indonesia aja ya, Bank Mandiri misalnya, nggak mungkin punya komputer yang kecil, nggak mungkin punya jaringan eh, internet yang lambat gitu ya, karena layanannya besar sekali se-Indonesia gitu ya, masyarakat Indonesia semuanya misalnya pakai pakai Mandiri misalnya, atau jumlahnya 20 juta 30 juta, nah itu nggak mungkin membuat suatu untuk apa namanya layanan verifikasi datanya itu hanya menggunakan komputer yang kecil, pasti komputernya super dan itu biayanya mahal. Nah, dengan memanfaatkan blockchain ini prosesnya bisa dipecah-pecah, dilempar kemana-mana gitu ya, sehingga untuk proses verifikasinya jadi bisa eh, sifatnya desentralisasi dan bisa dilaksanakan sama jaringan yang ada di situ, dan beban komputasinya bisa jadi lebih ringan gitu ya. Hasilnya juga bisa lebih terverified gitu ya. Ini kalau dimanipulasi di satu komputer atau di satu node ya nanti hasilnya unverified gitu ya. Sehingga untuk meyakinkan data ini
verified itu lebih lebih bagus dibandingkan ya kalau dari pengamatan apa namanya yang diverifikasi banyak orang sama satu orang gitu ya. Nah, itu mestinya tentunya lebih bagus diverifikasi banyak orang daripada cuma satu orang. Nah, gambarannya seperti itu. Nah, dengan memanfaatkan itu akhirnya apa muncullah Bitcoin ya dan seterusnya. Nah, itu adalah gambaran ya dan saya rasa ini kemarin sudah dipelajari secara mandiri dan untuk menjawab kuis saya rasa sudah apa namanya paling enggak sudah dibaca gitu ya. Nah, beberapa kata kunci dari atau keunggulan dari blockchain ini yang mungkin perlu di highlight gitu ya. Ada akurasi chain ya. Jadi komputernya itu yang dipakai banyak ya. Mungkin jaringannya banyak ya, ratusan, ribuan, mungkin kalau sekarang bisa jadi puluhan ribu ataupun mungkin ratusan ribu ya. Sehingga untuk proses verifikasinya ini akan lebih baik gitu ya dan menghasilkan sedikit kesalahan gitu. Terus biaya juga lebih murah gitu ya dibandingkan dengan menyediakan untuk layanan untuk verifikator gitu ya. Nah, itu nggak perlu ya karena ini bisa lebih murah. Terus untuk desentralisasi ini jelas ya, tadi tidak perlu bikin satu komputer yang hebat sekali gitu ya. Terus transaksinya juga bisa efisien. Kenapa? Karena nggak perlu ada orang, karena semuanya berjalan di jaringan peer to peer tadi. Terus juga bisa digunakan untuk transaksi pribadi dan biasanya ini aman. Kenapa aman ya? Karena itu tadi ya verifikasinya banyak sekali. Sehingga makanya harga satu Bitcoin itu jadi mahal sekali karena salah satunya itu ya faktor dari aman ini. Jadi kalau nggak aman ya nggak mungkin nilai nilai Bitcoinnya itu sebesar itu ya. Nah, ini mungkin sedikit fun fact ya terkait dengan mungkin kita cek ya di tahun 2010. Nah, jadi kalau atau kita cek dulu deh sekarang ya, satu BTC itu berapa satu Bitcoin ya. Sekarang ini 1,7 miliar. Ya, sekarang 1,7 miliar harga satu BTC-nya. Di tahun 2010 ya, di tahun 2010 itu ya ini ya kita ambil satu data ya. Di tahun 2010 Desember 31 Desember ya sekitar 0,3 dolar. Ya, bayangkan tuh kalau teman-teman di waktu itu ya untuk kalau tahu gitu ya, tahu satu BTC-nya 1,7 miliar ya dengan uang 0,3 dolar ya. Berarti kalau kita punya uang berapa waktu itu misalnya anggaplah kurs 10.000 gitu ya. Ini 3.000 berarti. Nah, jadi kalau teman-teman punya uang waktu itu 300.000, nah kita bisa beli berapa ratus BTC itu? 100 ya. 300.000 ya sekitar ya 300.000 berarti 300 BTC. Nah, kalau disimpan kemudian sekarang baru dikeluarkan, nah tinggal dikalikan aja 300 dari 1,7 miliar. Nah, jadi banyak orang-orang kaya sekarang itu juga gara-gara ya ini salah satu faktornya ya. Ya, cuman kalau sekarang karena sudah mature ya teknologinya, kalau dulu kan belum mature ya hanya BTC pemain pemain sendiri, terus kemudian juga yang ngerti sedikit, makanya harganya masih segini. Nah, kemudian banyak transaksi ya diperjualbelikan sehingga orang percaya, ya otomatis harganya juga meningkat ya. Di tahun sekarang, ya di saat ini kalau saya googling 19 Mei ini 1,7 miliar. Nah, itu gambarannya kaitan dengan pemanfaatan dari BTC. Juga salah satu keunggulannya dia sifatnya transparan. Oke, itu sedikit ya penjelasan dari apa namanya blockchain gitu ya. Terus nah ini harusnya di di minggu lalu ya, cuman karena libur jadi ya sedikit gambaran aja kaitan dengan blockchain. Kemudian di minggu ini ya berkaitan dengan AI. Nah ini sebenarnya mungkin kalau sekarang tidak perlu penjelasan spesifik gitu ya, karena semuanya hampir kebanyakan sudah terbiasa dengan menggunakan AI. Cuman mungkin saya akan kasih sedikit gambaran ya. eh Sekarang yang baru rame nih. Nah, ini yang baru rame. Kemarin saya tuh lihat beberapa perusahaan melakukan
layoff ya. Yang beritanya baru rame sekali itu adalah eh, Microsoft ya, baru ya bayangkan ya Microsoft ini perusahaan yang wah ini mana ya? Coba kita cari dulu deh. Nah, ini salah satunya ya Microsoft ya mem-PHK 3% dari global workforce. Jadi karyawannya di seluruh dunia dipotong 3% yaitu sekitar 7 ribuan orang. Padahal 7.000 orang itu adalah orang-orang yang ikut mengembangkan AI. Wah, itu miris sekali ya. Orang-orang yang ikut mengembangkan AI tapi sama Microsoft gara-gara AI itu di-cut ya, di layoff. Tentunya itu bukan kabar kabar baik ya, tapi itu tidak bisa dicegah ya. Saya sudah sering cerita ya di depan kelas. Kalian mau suka tidak suka dengan AI sekarang ini itu pasti akan menimbulkan efek. Ya, salah satunya ya nanti akan semuanya itu mature ya. Semuanya akan terbiasa dengan menggunakan AI. Kalian mau menolak misalnya ya, AI nggak boleh dipakai misalnya kalau ini bidangnya musik gitu ya. AI nggak boleh dipakai musik gitu ya karena itu nggak etis atau bagaimana bagaimana gitu ya. Tapi percaya, ya suatu saat semuanya akan terbiasa dengan menggunakan AI. Dan ada masanya ketika pekerjaan yang berkaitan dengan hal tersebut itu ya bisa digantikan atau bisa diimprove dengan AI, akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang kemudian ditinggalkan ataupun berkurang. Ya, tapi selalu lihatlah dari dua sisi. Nah, ini contohnya Microsoft ya. Tiga persen sekitar 6.000 sampai 7.000 karyawannya dipecat. Ya, gara-gara AI sebenarnya. Ya, padahal juga beberapa karyawannya juga ikut mengembangkan AI ini. Nah, tadi saya mengatakan selalu melihat dua sisi. Jadi, setiap ada perubahan yang signifikan seperti itu ya, itu pasti juga akan menimbulkan keunggulan atau namanya peluang ya, lebih tepatnya peluang. Jadi tidak tidak lantas kerugian aja yang didapatkan, tapi ada peluang juga. Nah, itu memang tantangannya orang sekarang itu di situ. Ya, berbeda dengan mungkin kalau kalian kuliah di tahun 90-an atau mungkin lebih lama lagi 80-an. Itu kalian lulus sudah pasti ilmunya langsung bisa dipakai ataupun kalian mungkin bisa bekerja sesuai dengan bidang yang udah kalian pelajari ya, sesuai passion itu lebih mudah. Tapi kalau sekarang karena dunia itu sekali apa namanya cepat sekali berubah gitu ya. Bisa jadi kalian lulus besok ilmu yang kalian sudah pelajari ya, yang sifatnya atau yang hubungan dengan teknologinya itu erat gitu ya, itu udah berubah lagi. Ya, sehingga harus segera dikejar lagi kalau mau apa mencukupi kaitan dengan kebutuhan dari pekerjaan tersebut. Nah, itu realita yang ada sekarang seperti itu. Jadi makanya sangat sangat dinamis sekali gitu ya. Mudah sekali untuk bisa eh, apa namanya? Berubah gitu ya. Dari sesuatu yang mungkin ada jadi tidak ada ataupun yang awalnya nggak ada jadi ada gitu ya. Termasuk pekerjaan-pekerjaan dan banyak hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Nah, sekarang kita masuk ke artificial intelligence. Nah, sebenarnya ini kalau dari contoh gitu ya, dari contoh AI-nya apa, teman-teman mungkin udah familiar sekali seperti ChatGPT gitu ya dan kawan-kawannya. Kemudian ada yang generatif AI untuk yang image ya, bisa menggenerate image. Nah, itu salah satu aplikasinya ya, salah satu aplikasinya. Jadi, nah mungkin di sini kita akan belajar sedikit berkaitan dengan teori-teori maupun sejarahnya maupun apa saja jenisnya gitu ya. Jadi artificial intelligence ini biasa disebut juga dengan kecerdasan buatan. Dan ada istilah yang menarik menurut saya. Jadi ada istilah yang namanya akal imitasi. Nah, jadi orang yang bikin bikin istilah ini juga keren juga ya. Jadi biar tetap menggunakan jargon AI, ya kalau AI itu kan semuanya udah pasti sepakat kependekan dari atau singkatan dari artificial intelligence. Tapi kalau di bahasa Indonesianya itu kan biasanya pakainya kecerdasan buatan gitu ya. Sehingga kalau
apa jargon-jargon yang sudah terkenal itu jadi nggak pas gitu ya. Nah, tapi ada yang menuliskan gitu ya dengan menggunakan istilah menggunakan akal imitasi. Ya, ini pas juga sebenarnya kalau dari definisi gitu ya. Dan ketika menggunakan akal imitasi ini menjadi pas juga jargon AI ya. Ya, cuman mungkin bacanya tidak AI gitu ya, AI gitu ya, karena kalau bahasa Indonesia kan A sama I gitu ya. Kalau AI itu kan berarti bahasa Inggris. Nah, ini menurut saya juga udah mulai banyak sekali dipakai ya, istilah-istilah menggunakan akal imitasi, tapi tidak salah juga menggunakan seperti kecerdasan buatan ya dan seterusnya. Cuman ya menurut saya keren gitu ya dari sisi bahasa itu bisa bisa membuat hal-hal yang seperti itu bagi saya ya juga keren gitu ya karena menemukan istilah dengan padanan dan sinkronis yang seperti itu tentunya ya juga tidak mudah gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya jadi kecerdasan buatan yang memungkinkan mesin? Jadi sebenarnya ya ini untuk mesin gitu ya. Untuk apa? Belajar, kemudian menyesuaikan dan mengerjakan tugas. Jadi dia itu ada tiga hal yang bisa dikerjakan. Dia bisa belajar, ya, kemudian dia bisa menyesuaikan dengan hal yang baru, ya. Jadi sebenarnya ini masih satu kata dengan belajar lah. Intinya dia bisa belajar, ya, dan dia bisa menggunakan hasil belajarnya itu mengerjakan tugas. Ya, jadi dua kata kunci utamanya belajar dan mengerjakan tugas. Nah, mengerjakan tugasnya ini kalau hanya sekedar mengerjakan tugas tidak dari hasil belajar itu belum AI namanya. Jadi kemungkinan ada program komputer yang kalau kita masukkan A nanti keluar sesuatu gitu. Dan kalau kita masukkan A lagi keluar sesuatu lagi yang sama. Nah, itu kan mengerjakan tugas sebenarnya. Tapi karena dia tidak dihasilkan dari sesuatu pembelajaran, outputnya sama terus. Nah, kalau ChatGPT kalian tanya sekarang misalnya dengan kata kunci yang sama, hai gitu ya. Nanti bisa jadi pertanyaan hai atau sapaan hai di waktu lain jawabannya berbeda. Nah, itu yang membuat apa kecerdasan itu mirip jadi seperti manusia. Jadi AI ini juga bisa dikatakan kecerdasan yang menyerupai manusia. Ya, atau kalau tadi kita melihat atau merujuk akal imitasi ya yang diimitasi mestinya ya akal manusia karena yang punya akal itu kan manusia. Nah, itu contoh apa itu penjelasannya ya. Kemudian kalau contohnya saya rasa ini banyak sekali gitu ya. Kalau yang lama yang maksudnya yang dulu ada dan eh tapi mungkin teman-teman nggak terlalu tahu gitu ya. Nah, ini ada dulu namanya AlphaGo. Jadi ini suatu program ya yang digunakan untuk bermain catur Go gitu ya. Saya sendiri nggak terlalu ngerti mainnya ya. Cuman ini bukan catur biasa ya, bukan catur yang ada raja, pion gitu ya. Tapi namanya catur Go dan programnya namanya AlphaGo. Jadi ya kayaknya di tahun 2000 udah lama ini ya. Saya nggak tahu tahun berapa ya. Pokoknya 2015 ya, 2015 nih. Dikembangkan sama Google, ya namanya Google DeepMind. Ini salah satu aplikasi yang bisa mengalahkan mengalahkan seorang profesional ya, pemain profesional. Ya, padahal untuk bisa bermain ini kita tahu kalau kayak catur itu ya pasti harus mikir gitu ya, karena banyak sekali perlu apa namanya, banyak sekali chance ya. Jalurnya itu banyak sekali ya. Kemungkinan-kemungkinan yang bisa dijalani itu banyak sekali. Nah, ini menggunakan komputer ya. Di sini dia menggunakan namanya machine learning, kemudian dia menggunakan search tree gitu ya. Kemudian dia nanti akhirnya bisa memutuskan jalur apa atau aksi apa yang dijalankan. Dan ketika itu ditandingkan dengan orang dan ya menang AlphaGo-nya gitu ya. Orangnya kalah. Terus ada juga eh, ini OpenAI 5. Nah, ini juga menarik. Kenapa? Ini tahun berapa nih? 2018 ya. Bahkan sebelum sebelum itu sudah dikembangkan, cuman tahun 2018 itu puncaknya dan selesai juga project ini. Namanya OpenAI 5. Jadi ini bikin suatu semacam bot gitu ya dalam gamenya Dota 2 namanya. Nah, jadi kalau teman-teman yang suka main game mungkin tahu gitu ya game Dota 2. Ini kalau saya bisa jelaskan lebih sederhana,
ini mirip seperti misalnya kalau teman-teman yang suka main Mobile Legend tapi ini versi komputer ya, dan Dota 2 ada duluan gitu ya dibandingkan dengan Mobile Legend. Tingkat kompleksitasnya mungkin 20, 30, 40 kali lipat dibandingkan Mobile Legend karena kompleks sekali. Hero-nya banyak sekali, itemnya sangat kompleks, movementnya juga sangat kompleks, tindakannya sangat kompleks, dan objek yang ada di peta dalam satu pertandingan itu juga sangat kompleks sekali sehingga aksinya juga juga sangat variatifnya sangat tinggi sekali. Nah, jadi waktu itu OpenAI bikin suatu bot gitu ya, namanya OpenAI 5 ya, ditandingkan dengan, nah ini contohnya ya botnya ini ya, ditandingkan dengan orang ya dan profesional tim gitu ya. Bayangkan ya, ini tim ya, kalau satu lawan satu, kecerdasan manusia itu mungkin masih ya hanya bergantung dia sendiri. Tapi kalau sudah ada organize ya, tim itu, kemenangan tim itu tidak ditentukan dari satu orang. Ya mungkin ada faktor yang signifikan dari satu orang ya. Cuman secara umum kalau namanya bermain seperti sepak bola itu kan nggak mungkin menang gara-gara kipernya doang, kan nggak mungkin. Pasti semuanya punya peranan. Sama halnya ini juga, bermain 5 orang, artinya 5 orang yang ada dalam satu tim itu pemain yang paling top-top semua lah. Dia juara dunia gitu ya. Ditandingkan dengan hasil dari eh, bot AI-nya ini. Dan uniknya ya, botnya ini tidak langsung main gitu ya, tapi mulai dari apa? Dari pemilihan hero-nya. Jadi kalau misalnya musuh nanti milih hero apa gitu ya. Nah, kemudian nanti si bot ini bisa mikir, oh kalau seperti itu saya harus kira-kira ngambil hero apa gitu ya, atau pilih karakter apa gitu. Ya. Dan nanti dalam game juga dia bisa menganalisis musuhnya ya secara real time ya. Jadi itu yang bikin, ini nggak bisa di play ya, ya wis. Itu yang bikin apa, bisa menang gitu ya. Dan oh ini udah ngeplay ya. Coba ada pertandingannya nggak ya? Saya rasa seru juga sih. Nah ini waktu itu di live kan gitu ya, di live kan. Jadi komputer lawan orang lah, gampangnya gitu. Ya, sambil dikomentari. Nah, ini OpenAI menang gitu ya. Ya, dan seterusnya sampai ditandingkan dengan beberapa tim, sampai waktu itu ditandingkan dengan profesional tim gitu ya. Dan itu udah paling topnya di dunia ini, nomor satu. Ditandingkan dengan tim manapun dia pasti menang gitu ya. Tapi ditandingkan dengan OpenAI, OpenAI 5 ya, timnya itu kalah. Bahkan mainnya nggak cuma sekali dua kali ya, kalau nggak salah sampai 3 ronde gitu, dan kalah semua. Nah ini menunjukkan bahwa AI ya, AI di sini artificial intelligence diimplementasikan pada bot ini ya udah di luar batas kemampuan manusia akhirnya ya. Dan akhirnya ditutup tahun 2018 sudah selesai karena ya juara dunianya saja sudah kalah gitu ya. Apa yang mau di digunakan untuk uji coba lagi nggak ada gitu ya. Jadi kalau mau diimprove, apa yang mau diimprove? Tingkat manusianya aja sudah sampai level dikalahkan gitu ya. Itu pun bukan manusia yang biasa yang baru main game ya, tapi sudah yang profesional. Nah, itu contoh dari beberapa implementasi AI. Kalau sekarang saya jelaskan ChatGPT mungkin udah nggak menarik gitu ya, tapi kalau contoh-contoh yang saya contohkan tadi, ya mungkin ada gambaran lain bahwa AI itu tidak hanya sekedar ChatGPT dan kawan-kawannya aja. Nah, tapi kalau kita lihat dari sejarah ini menarik sebenarnya. Ini bukan sesuatu yang baru gitu ya. Sebenarnya udah tahun di 56 itu sudah mulai dikenal ya, walaupun mungkin belum AI begitu ya. Tapi sudah ada algoritma-algoritma atau program-program komputer yang menjadi dasar pengembangan AI yang ada sekarang. Ya, di tahun 50-an ini ada istilah namanya neural network. Ini adalah cikal bakal dari semua AI yang ada di sekarang ini. Ya, kemudian berlanjut gitu ya. Sekarang juga istilah lainnya adalah deep learning gitu ya. Tapi ini deep learning bukan yang dari Kementerian Pendidikan deep learning itu ya. Nah, itu sebenarnya salah itu. Ya, istilahnya harusnya jangan pakai itu. Kenapa? Karena istilah deep learning itu sudah dipakai untuk AI gitu ya. Sehingga kalau maksud dari deep learning pembelajaran mendalam itu ya jadinya nanti nggak pas gitu ya. Karena kalau dicari di Google pasti sudah kalah ya, dari sisi keywordnya udah kalah. Nah, itu sejarahnya ya. Kemudian mulai berkembang ketika ada komputer-komputer yang kenceng-kenceng. Jadi semakin berkembangnya komputer yang kenceng, akhirnya AI ini bisa dikembangkan lebih advance lagi.
Ini kalau implementasinya ya, kalau di sisi kita gitu ya, di kita sebagai user general taunya ya semacam ChatGPT gitu ya. Tapi kalau sudah di perusahaan itu banyak sekali implementasinya. Ya, salah satunya kalau misalnya kayak TikTok itu dia bisa memberikan FYP itu juga pakai ya sederhananya bisa pakai AI gitu ya. Nanti dia bisa menganalisis data kita gitu ya, dia bisa personalisasi dari apa yang kita tonton, ya apa yang kita sukai, apa yang kita komentari. Nah, itu kan datanya banyak sekali tuh. Nah, nanti dibikin otomasinya sehingga nanti bisa keluar suggestion FYP-nya itu apa gitu ya. Makanya dari situ sesuatu yang muncul di TikTok itu jadi relate dengan apa yang hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Dan akhirnya gara-gara seperti itu semua sosmed sekarang seperti itu gitu ya, di Facebook, di Instagram, orang nggak kita kenal, orang yang tidak kita friend gitu ya, orang yang tidak kita follow bisa muncul di timeline kita gitu ya. Karena kalau nggak seperti itu akhirnya kalah gitu ya. Nah, tapi tidak hanya sekedar untuk sosmed ya, banyak sekali AI dipakai di bidang-bidang lain, contohnya di kesehatan ya, kemudian di retail ya. Kalau kesehatan nih contohnya misalnya eh kalau di user gitu ya nanti bisa bisa membantu, mungkin ada aplikasi yang bisa membantu mengingatkan gitu ya, atau yang lebih advance kalau misalnya kaitan dengan kesehatan ini maksudnya yang kaitan dengan atlet gitu ya. Nah, ini saya sudah berikan contohnya juga gitu ya. Terus kalau di manufaktur ini banyak sekali AI dipakai untuk proses misalnya mengenali objek ya, kemudian proses untuk mengambil keputusan. Nah, itu semua bisa dilakukan otomasi. Jadi sekarang bisa jadi manajer ya, kepala pabrik itu mungkin nggak perlu. Kenapa? Karena itu semua bisa dipotong sama AI. Ya kalau dia bayangkan ya, manajer pabrik atau kepala pabrik itu kan biasanya yang mengambil keputusan. Kira-kira di pabrik ini harus ngapain? Kalau produksinya begini ngapain? Kalau alatnya ini rusak harus ngapain kan begitu. Nah, itu kalau data itu bisa dikumpulkan kemudian bisa dimasukkan ke dalam sebuah program sehingga hasil dari program itu bisa memberikan suggestion, bisa bahkan memberikan misalnya langsung aksi gitu ya, mengatur pekerjaan dari karyawan-karyawan dipindahkan dan seterusnya ya. Nah, itu tentunya orang yang saya sebutkan tadi seperti kepala pabrik atau manajer itu bisa jadi dicopot atau mungkin diganti gitu ya. Bos yang paling tinggi nggak perlu punya bawahan seperti manajer ya. Langsung bisa ke bawah gitu ya. Langsung untuk aksi dan tambahan-tambahan aksinya kaitan dengan pabrik tersebut ya sudah ada AI yang bisa membantu. Nah, kalau di perbankan sekarang udah mulai banyak sekali diimplementasikan terutama untuk fraud detection gitu ya. Terus, nah apa tantangannya? Ya, kalau ini bisa dilihat dari dua dua sisi. Kalau kita sebagai user, mungkin kita berbeda ya pandangannya dari sebagai developer. Kalau kita bekerja di suatu perusahaan gitu ya atau developer yang nanti melihat AI ini menjadi suatu peluang ya mestinya tantangan utamanya ya kita bagaimana cara mengimplementasikan. Nah, dengan mengimplementasikan berarti kita harus tahu bagaimana data gitu ya. Bagaimana data bekerja, bagaimana cleaning datanya, kemudian metodenya apa gitu ya, komputernya harus seberapa. Nah, itu berkaitan dengan technical. Termasuk juga apa ethicalnya seperti apa. Nah, itu sebagai developer seperti itu. Tapi kalau kita sebagai user, tantangan utamanya apa? Kalau kita sekarang dihadapi dengan ChatGPT sekarang seperti ini gitu ya. Ya, tantangan utamanya kita bagaimana cara menggunakannya dengan benar. Ya, bukan dalam pengembangan ya. Jadi menggunakannya aja perlu perlu pengetahuan ya, perlu belajar gitu. Sehingga jadi user pun ternyata juga ada tantangannya. Jangan-jangan nanti kita sebagai user tidak bisa, kemudian kita jangan mudah digantikan dengan AI. Karena kenapa? Karena sekarang itu orang yang produktif, orang yang bisa bekerja dengan baik, ya kondisi sekarang itu adalah orang yang bisa memanfaatkan AI untuk membantu pekerjaannya. Ya, kalau kalian masih dalam tahap belajar, ya apa namanya? Ya tentu membantu dalam tahap belajar gitu ya. Nah, saya highlight di sini kata membantu, bukan menggantikan ya. Kalau menggantikan yang pinter itu bukan kalian. Yang pinter nanti jadi yang AI-nya. Ya, tapi kalau untuk membantu belajar itu nanti bisa meningkatkan learning curve ya. Jadi eh, yang harusnya belajarnya kita butuh waktu 10 hari, nah dengan adanya misalnya seperti ChatGPT bisa jadi cuma 1 hari. Ya, karena kita langsung bisa belajar poin-poinnya, bisa belajar resumenya, kita langsung paham. Nah, itu maksudnya di situ. Ya, tantangannya di situ. Sehingga dengan adanya AI ya, alhasil kita berkejar-kejaran ya, berlomba-lomba dengan semua orang akhirnya.
Karena semua orang sekarang juga punya akses yang sama dengan kita. Nah, terus kalau cara kerjanya sendiri ini mungkin tidak spesifik ya, cuman secara umum itu dibagi AI itu dalam beberapa bagian ya. Contohnya machine learning, natural language processing atau NLP yang nanti akan menjadi tugas ya, dari mata kuliah ini yang nanti akan saya jelaskan di akhir. Terus ada expert system. Ya, kemudian expert system ini maksudnya ya seperti tadi ya, suggestion misalnya dalam sebuah pabrik, dia bisa ngambil data kemudian saran perbaikannya apa atau mungkin langsung eksekusi apa gitu ya. Vision, nah vision ini berkaitan dengan image ya. Misalnya mengenali gambar, ya mendeteksi gambar, ya. Kemudian ada speech, ya. Ini contohnya kalau misalnya kita ngomong langsung di apa namanya, diambil kemudian langsung diterjemahkan dengan bahasa yang lain misalnya, ya. Sehingga besok jangan kaget, suatu saat mungkin kita akan masuk dalam suatu masa di mana dalam kelas ya saya ngomong gini misalnya bahasa Indonesia, tapi banyak juga mahasiswa-mahasiswa asing yang bisa menyimak gitu ya. Karena nanti mungkin teknologinya udah oke, dia tinggal pasang headset aja ya. Nanti dia bisa langsung mendengarkan dengan bahasa aslinya ya. Kemudian nanti dia bertanya dengan bahasa aslinya dan saya juga bisa memahami konteks yang sudah disampaikan ya melalui teknologi untuk speech eh, translation ini misalnya. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Terus ada juga bidang planning. Nah, yang saya geluti untuk sekarang ini ya robotik. Jadi bisa dipakai untuk robot juga. Nah, ini penjelasannya ya, detailnya nanti bisa dibaca secara umum. Cuman mungkin saya ambil beberapa yang perlu dijelaskan ya. Highlightnya misalnya seperti computer vision. Ini berkaitan dengan gambar ya. Vision sebenarnya kurang pas juga ya kalau diartikan visi komputer gitu ya. Karena agak aneh ya. Computer vision ini maksudnya vision itu di situ gambar gitu ya. Tapi kalau kita searching ya memang diterjemahkannya menggunakan kata-kata ini visi komputer gitu. Nah, ini apa maksudnya? Jadi ini berkaitan dengan pengenalan pola atau pengenalan segmen atau pengenalan dari suatu konteks ya, dari suatu gambar ya ataupun video. Karena video itu kan sebenarnya eh, gambar yang jalannya berurutan ya, sequential ya. Sequential image itu akhirnya nanti jadi gambar. Semakin banyak dalam 1 menit gambarnya itulah nanti videonya semakin bagus kan gitu. Sehingga nanti bisa atau komputer itu bisa digunakan untuk memproses, menganalisis, memahami ya. Nah, sehingga nanti besok juga jangan kaget ya. Suatu saat video editor bisa jadi nggak ada gitu ya. Loh, maksudnya gimana, Pak? Ya, bisa jadi besok itu video editornya ya software video editornya hanya berbasis teks gitu ya. Kita masukin video, 10 video, kemudian kita ketik ya, saya mau video dengan 10 menit pertama menampilkan ini, tambahkan judul ini, hidupkan captionnya, itu semua tinggal ngetik aja. Ya, bisa nggak seperti itu? Ya, suatu saat mungkin bisa seperti itu. Ya, tentunya kalau sudah mature, semuanya sudah pengenalan untuk video, pengenalan gambarnya sudah advance gitu ya. Bukan tidak mungkin nanti itu tadi video editor nggak perlu kita edit manual pakai timeline gitu ya. Kalau ngeditnya harus lama, kemudian satu frame bahkan kita perlu cek ya. Nah, ini tinggal ngetik aja. Ya, nanti langsung hasilnya sudah oke atau paling tidak draftnya sudah oke, baru mungkin dikombinasikan dengan edit manual. Nah, baru diperbaiki manualnya lewat edit manual. Nah, itu bisa jadi seperti itu dan tidak perlu video editor profesional akhirnya nanti. Nah, kalau yang lebih advance lagi siapa tahu ada software yang sampai mungkin kualitasnya sama seperti film gitu ya. Nah, dengan menggunakan teks kita tinggal ketik bla 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 kemudian masukkan datanya yang banyak gitu ya. Kita mungkin masukkan teks, kita masukkan script, kita masukkan macam-macam gitu ya. Tinggal ini kan tinggal enter, tunggu mungkin waktu 1-2 jam, kemudian hasilnya udah jadi, terus baru kita mungkin edit manual untuk touching terakhir atau previewnya. Ya, bisa jadi nanti kita akan sampai di tahap itu. Ya, sehingga ya bukan tidak mungkin sekali lagi seperti orang-orang yang jago ngedit sekarang gitu ya. Besok digantikan dengan program komputer bisa nggak? Bisa, sangat bisa sekali. Ya, bahkan mungkin itu sudah nanti include dikasih di dalamnya ada instrumental musiknya, ya, apa mungkin ada background soundnya sekalian gitu ya. Jadi nggak perlu ada orang-orang yang membuat itu semua gitu ya secara manual. Bisa jadi ya seperti itu. Ya, tapi ini sekali lagi saya bukan apa
mengkerdilkan, oh kalau gitu kita nggak usah belajar apa yang kita udah pelajari sekarang gitu ya. Tidak ya, maksudnya dalam artian kalian harus cari peluang ya, melihat peluang kira-kira kalau seperti ini peluangnya seperti apa yang bisa saya lakukan gitu ya. Nah, terus kalau yang NLP, Natural Language Processing, ya nanti salah satu yang nanti akan kita pelajari atau salah satu yang akan jadi kita tugaskan gitu ya. Ini kemampuan komputer untuk menganalisis teks, ya sebenarnya teks, natural language. Ya, tapi karena ini natural language ya sebenarnya dari teks yang bahasa manusia, ya bukan bahasa bacaan seperti ini. Nah, contohnya apa? Komentar dari sosial media. Nah, itu kan natural ya, bahasanya natural gitu ya, tidak buku bacaan gitu ya. Sehingga itu nanti bisa diambil, dibaca sama si program komputer kemudian dianalisis. Nah, nanti biasanya salah satu aplikasinya namanya sentiment analysis. Ya, nanti bisa menunjukkan komentar misalnya satu video YouTube, ini komentarnya yang banyak yang mana? Positif, negatif, atau netral kan gitu. Tujuannya untuk apa? Ya macam-macam ya. Kalau tergantung tujuannya untuk apa macam-macam. Ya kalau misalnya dirasa ini oh bikin video jelek ya komentarnya oh, banyak jeleknya gitu ya. Berarti besok saya harus bikin video mungkin sesuatu yang tidak banyak menimbulkan yang jelek lagi gitu misalnya seperti itu ya. Nah, tapi mungkin apa yang perlu diperbaiki ya nanti dilihat secara detail. Oh hasil videonya jelek, oh berarti saya harus memperbaiki hasil videonya. Nah itu contohnya setelah kita tahu sentimen dari misalnya suatu video, nah terus ngapain? Nah itu apa kelanjutannya bisa seperti itu. Tapi yang dimaksud dari natural language processing di sini ya itu prosesnya, ya proses untuk mendeteksi bahasa alami dari suatu manusia gitu ya. Kemudian baru diproses untuk mendapatkan gambaran. Ya. Terus teknologinya apa gitu ya atau mungkin algoritmanya apa sih ya yang terkenal gitu ya. Nah, salah satunya neural network. Ini biasa disebut dengan jaringan saraf tiruan. Ya, biasanya neural network, artificial neural network atau disingkat juga neural network atau jaringan saraf. Ini maksudnya bukan jaringan saraf pada manusia ya. Tapi kerennya orang yang bikin pertama jaringan saraf atau neural network untuk program komputer ini juga di apa namanya? Dia mengamati atau dia membayangkan kira-kira gimana sih jaringan saraf itu bekerja. Maksudnya jaringan saraf pada manusia. Nah, akhirnya dia melakukan pendekatan-pendekatan, akhirnya dia bisa membuat versi dia sendiri untuk program komputer. Jadi ini didasari dari bagaimana jaringan saraf terutama di neuron di otak manusia itu bisa bekerja gimana sih. Nah, itu. Kemudian kalau tipenya banyak sekali, mulai ada CNN ya, kemudian ada RNN ya, feed forward, auto encoder ya, dan banyak jenisnya ini teman-teman nggak perlu hafal gitu ya, tapi paling tidak si neural network ini satu dasar gitu ya, kemudian dikembangkan lagi menjadi jenis-jenis yang lain dan tidak menutup kemungkinan nanti akan banyak sekali jenis-jenis tambahan yang lain. Jadi itu ilmu pengetahuan. Jadi orang yang menemukan neural network ini tahun 50-an itu ya sudah, dia hanya menemukan itu aja. Ya. Tapi selanjutnya di tahun-tahun berikutnya orang membaca ilmunya, membaca pengetahuan yang dia tulis, akhirnya orang bisa bikin sesuatu yang baru, ya convolution neural network. Nah, itu namanya ilmu pengetahuan. Ya, dengan kita bisa menyebarkan hasil pengetahuan kita, akhirnya orang bisa belajar dan bisa dikembangkan. Ya, jadi kita bisa hidup sekarang ini ada ChatGPT dan seterusnya ya karena orang itu apa menemukan sesuatu dan menyebarkan ilmu pengetahuannya gitu ya. Ya, kalau semuanya berpikiran ilmu pengetahuan ini tidak perlu disebar ya disimpan sendiri, ya nggak mungkin kita hidup dengan segala kemudahan yang ada sekarang ini. Terus teknologi atau algoritma yang kedua itu ada namanya fuzzy logic. Nah ini namanya yang menemukan Prof. Zadeh ya. Jadi dia idenya adalah kalau dalam program komputer itu sebenarnya kan hanya ada angka 0 dan 1. Tapi kalau dalam kehidupan itu kan apa bervariasi gitu ya. Misalnya panas, sedikit panas, sangat panas, panas banget. Nah, itu kan ada variasi atau level dari panasnya aja ada variasinya. Sehingga tidak make sense kalau hanya sekedar 1 dan 0. Nah, intinya dia berkaitan dengan itu. Ya, sehingga dia membuat suatu eh, ilmu namanya himpunan fuzzy ya, kemudian dikenal dengan namanya fuzzy logic. Ya, itu jadi ada level dari suatu nilai. Terus kemudian ada expert system. Ya, ini untuk yang advance gitu ya. Jadi misalnya langsung menyarankan eh, misalnya teman-teman masukkan apa namanya di Google Map gitu ya, tujuan. Nah, itu nanti dia memberikan jalan itu kan tidak berdasarkan
jarak saja, tapi banyak faktor gitu ya. Jalur yang macet ya, nanti kemudian dihindari. Terus kita juga bisa bikin opsi-opsi misalnya tidak mau lewat tol ya, kita pakai motor. Nah, itu nanti dia akan memberikan opsi-opsi jalan yang lain. Nah, itu biasanya dinamakan sistem pakar atau expert system ya. Nah, itu adalah gambaran dari AI ya. Nanti kalau penggunaannya ya seperti ChatGPT dan kawan-kawan itu juga pastinya ada ilmu lainnya lagi gitu ya. Dan saya sangat menyarankan teman-teman harus belajar yang namanya ya prompting ya, atau bikin prompt untuk AI ya. Jadi kalau teman-teman pakai AI itu tidak tidak sembarangan gitu ya. Misalnya contohnya ya, ini saya nunjukkan misalnya pakai AI yang lain ya, ini pakai DeepSeek. Misalnya eh, akan memberikan hasil yang berbeda misalnya kalau teman-teman misalnya buat cerita. Nah, misalnya hanya hanya minta buat cerita begitu ya. Tapi kalau kita misalnya buat cerita tentang pahlawan ya yang hidup di Indonesia ya, mungkin lebih spesifik lagi gitu misalnya apa pada tahun 2000 2100 120 gitu ya, dengan teknologinya bisa menghancurkan misalnya ya musuh dari planet lain. Nah, mestinya ini pasti akan berbeda dengan prompt yang pertama. Nah, maksudnya prompt itu ya ini. Ya, kita bisa menuliskan prompt seperti ini. Itu itu saya sudah sedikit mempelajari bahwa prompt ini bukan sesuatu eh, apa yang sembarangan. Ada ilmunya, ada sesuatu yang bisa dipelajari. Ya. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan jawaban yang bagus, jawaban yang sesuai, jawaban yang diharapkan, ya berarti harus juga menuliskan prompt yang sesuai ya gitu ya. Tidak bisa sembarangan. Nah, ini contohnya nih. Nah, ini kalau saya tadi buat cerita, saya nggak tahu nih cerita apa nih. Ya, The Whispering Stone gitu ya. Ternyata batu yang berbisik. Ah, nggak tahu, nggak baca ya. Tapi kalau kita misalnya minta yang spesifik gitu ya, seperti ini, nanti mungkin dia akan memberikan cerita yang kita inginkan. Contohnya dia kasih judul ya, Garuda Nusantara 2120 Pertahanan dari Bumi Pertiwi ya saya. Ini kan lebih spesifik sehingga nanti hasilnya itu sudah berusaha atau mendekati apa yang kita butuhkan atau kita inginkan. Nah, sehingga itu ya perdalam teman-teman mengeksplor tentang prompt ini. Karena dengan prompt yang baik itu nanti akan menghasilkan hasil yang baik pula. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu atau ada diskusi. Silakan kalau ada. Oke, kalau nggak ada mungkin saya akan langsung masuk ke penjelasan kaitan dengan tugas sentimen analisis ini ya. Ini tugas sentimen analisis eh adalah tugas kedua dari tugas-tugas video ya atau tugas media sosial. Ini gampangnya sih tugas besar gitu ya. Jadi mungkin saya jelaskan dulu apa itu sentimen analisis ya. Nah, jadi sentimen analisis itu eh atau bisa disebut juga opinion meaning gitu ya. Mungkin saya cari gambarnya dulu. Nah, gampangnya ya kita itu mengklasifikasikan ya apakah komentar-komentar atau data yang kita punya itu termasuk dalam kategori misalnya ini negatif, ini positif ya, yang kuning positif, yang biru netral. Nah, itu biasanya sentimen analisis seperti itu. Contoh, ini misalnya ada suatu video gitu ya, video, kemudian kalian baca, oh ini mendukung, oh ini berarti artinya positif. Oh ini kayaknya kayak biasa aja, nggak jelas gitu ya, oh ini netral. Oh ini eh, menghujat gitu ya, berarti ini artinya negatif. Nah itu, cuman kalau kalian melakukan seperti itu untuk 1 juta komentar, kan nggak mungkin. Butuh berapa orang yang bisa memberikan itu gitu ya. Nah, itu fungsinya dari
program sentimen analisis. Ya, tapi tidak ekstrim 1 juta komentar juga gitu ya. Tapi gambarannya seperti itu bahwa ini nanti akhirnya jadi sebuah program yang bisa diotomasi, yang bisa digunakan untuk menangkap informasi seperti yang saya sebutkan tadi ya, berkaitan dengan analisis dari suatu sentimen dari suatu topik atau suatu komentar, sehingga kita tahu oh ini orang-orang ini sentimennya seperti apa. Ya, bisa nggak dilakukan manual? Bisa. Ya, tapi kalau komentarnya cuma 10 sih oke gitu ya, gampang gitu ya. Mungkin selesai dalam waktu 1 menit gitu ya. Tapi kalau komentarnya 1 juta, 2 juta, 100 juta, gimana? Nah, itu kan sudah bukan level manusia lagi yang mengerjakan, tapi program. Nah, maksudnya tugas ini ya itu adalah berkaitan dengan itu. Ya, tapi nanti di sini karena teman-teman bukan basicnya programmer gitu ya, nanti kita akan kombinasi memanfaatkan eh, AI ya untuk membantu tugas ini. Oke, mungkin saya tunjukkan dulu hasilnya ya. Ini kalau saya mungkin Pak Ardi cuma ngomong aja gitu ya, nggak pernah nyoba atau ini gitu ya. Nah ini saya tunjukkan dulu kalau ini contohnya ya, kalau dalam sentiment analysis tuh kita biasanya pakai coding. Ya, jadi ini saya mencoba, ini ada satu video yang ramai sekali ya waktu itu ya. Ini videonya dari Wakil Presiden ya, 1,6 juta view dengan komentar 56.000. Nah, ini banyak ya komentarnya. Terus kemudian saya sudah download atau sudah ambil komentarnya ya. Yang ini komentarnya ada 500-an ya. Ini 500. Ini komentarnya nih. Jadi ini ada yang orang yang komentar gitu ya. Ini saya gedein dulu biar kelihatan. Ya. Ini datanya ya kalau di YouTube itu kan muncul ini ya publish 4 week ago, 3 weeks ago dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi itu juga tercatat di sini. Terus kemudian isi teksnya apa, isi komentarnya apa. Nah, ini data mentah ya. Jadi apa adanya kemudian di copy. Termasuk juga kalau dia mention seseorang gitu ya di sini ada nih ya. Nah, ini juga caranya bisa dilakukan secara manual. Ya, kamu copy aja. Ya, misalnya ini kamu copy. Nah, ini kamu copy begini, terus copy ke dokumen yang ingin kamu simpan, misalnya Google Sheet ataupun misalnya Excel gitu ya. Dipisah-pisahkan seperti ini. Jadi autornya siapa, publishnya kapan, isi teksnya apa. Dan ini banyak ya. Nah, ini banyak, ada 500. Nah, tapi saya cukup kerjakan 5 detik saja untuk ngambil ini. Tidak perlu lama-lama. Bahkan ada yang komentarnya saya sudah ambil sampai 5.000. Ya, ini contohnya ini ya. Nah, ini ada nih ya, kampanye bahasnya. Ini saya nggak ada tendensi apa-apa dengan video ini ya. Ini hanya contoh aja karena komentarnya rame. Jadi akan lebih mudah. Kalau dapat video komentarnya cuma 20 ya nggak bisa diambil 500 kan gitu ya. Nah, ini kampanye bahasnya rame dan seterusnya ya. Nah, ini sama nih ya. Kampanye bahasa rame, jalan masa jabatan bla 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 bla. Ya, ya komentar pertama ini muncul di sini. Komentar kedua ya, oh beda ya dalam satu frame ini ya. Nah, karena bisa jadi komentar di itu beda-beda ya. Ini ketiga dan seterusnya. Ini banyak nih. Ada wah, banyak ya, 5.000 data. Dan saya juga ngambil ini karena saya bisa ngoding ya, cuma butuh waktu ya beberapa detik saja. Yang penting bikin codingnya, kita bisa masukkan URL-nya, nanti dia otomatis mendownload semua eh, apa namanya komentar. Nah, kemudian setelah dapat komentarnya apa yang dilakukan? Nah, ini prosesnya. Ya, saya kasih gambaran dulu ya. Dan teman-teman tidak harus seperti ini. Ini hanya gambaran ketika dilakukan dengan cara kalau coding itu prosesnya seperti ini. Jadi kita tahu kita bikin label dulu ya. Tadi saya sampaikan sentimen analisis kalau misalnya ada positif, netral dan negatif ya. Mungkin kalau mau kasih label ya 0, 1, 2 gitu ya atau label 0, label 1, label 2 gitu ya. Karena biasanya kalau dalam program itu nanti akan menggunakan istilah label namanya. Nah, terus apa yang pertama? Ya, kita load dulu datanya. Ini masih persis sama persis apa yang tadi saya tunjukkan. Ada autornya, ada publishnya kapan, ada teksnya. Ini masih sama seperti. Ini kalau dibedah isinya di dalamnya, ya itu banyak emoticonnya ya. Nah, contohnya nih, ya ada emoticonnya. Kemudian dia masih mention orang lain, banyak titik-titik dan seterusnya ya.
itu kalau nanti dalam proses itu harus dibersihkan, dihapus ya. Gampangnya sih ya dihapus manual begitu ya, dihapus manual. Nah, sehingga ini proses pembersihannya ya. Sekali lagi teman-teman nggak usah fokus dengan hasil codingnya ya, dengarkan apa aja yang saya sampaikan ya. Ini data mentahnya gitu ya. Kemudian ini proses untuk membersihkannya. Nah, ini datanya sudah bersih, tidak ada minus-minusnya, sudah ada tidak ada. Ini kalau dibuka ya, ini udah nggak ada emoticonnya atau emojinya gitu ya. Nah, barulah data ini yang kemudian ini data aslinya ini ya, data aslinya ini ada minus-minusnya, ini data yang sudah clean ya. Nah, dari data inilah kemudian diproses untuk analisis. Jadi untuk menganalisis itu kita juga perlu data yang bersih. Sehingga nanti hasil analisisnya diharapkan ya sesuai. Ya, kalau kita menganalisis juga apa yang minus-minus seperti ini kan bisa jadi tidak kita pertimbangkan kan gitu. Nah, ini programnya ya, sekali lagi nggak usah diperhatikan programnya, tapi kemudian akhirnya muncul hasilnya seperti ini. Jadi kalau untuk yang teks seperti ini ya, kampanye bahasnya ini labelnya satu. Ya, label satu apa tadi? Saya lupa ya. Label satu itu netral ya. Label nol positif, label 2 negatif. Nah, ini saya tidak bikin manual ya. Ini saya bikin pakai program dan otomatis semuanya ya. Saya nggak isi manual. Jadi saya nggak tahu hasilnya seperti apa gitu ya. Komentar yang ini ya menghasilkan label 2 dan ada scoringnya. Jadi untuk meyakinkan confident level ya, namanya confident level itu ada skornya. Jadi ini label satunya berapa persen sih? Oh, label satunya gampangnya 0,72%. Jadi bisa jadi netralnya ya dari teksnya ini ya sekitar 0,72%. Atau sorry 72% ya 0,72. Terus kalau yang teks kedua ini label 2 skornya 0,93. Jadi cukup 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 punya presisi yang tinggi ya, dan seterusnya. Nah, ini juga sama-sama label 2 tapi bisa jadi dia punya scoring yang lebih rendah. Jadi mungkin tingkat tingkat label 2 tadi apa? Negatif ya. Tingkat negatifnya gampangnya sih 76% gitu ya. Kalau ini ya tingkat negatifnya 99%, ini 93%, gampangnya begitu. Nah, ini label 2-nya yang ini ya, ini 49%. Nah, 49% kok bisa label 2? Nah, kenapa? Karena ya ini dikategorikan label 2. Ya, tapi ada scoring yang lain gitu ya. Sama, sebenarnya kita juga kalau dalam menilai manual gitu ya, bisa jadi ah, ini agak negatif gitu ya. Nah, agak itulah yang kemudian dalam program diberikan skor. Tapi kalau eh, klasifikasinya ya cuma tiga, positif, negatif, sama netral gitu ya. Kalau agak negatif itu kan berarti ya masuknya negatif, cuman mungkin scoringnya rendah gitu ya. Nah, itu idenya seperti itu atau gampangnya seperti itu. Nah, ini pakai program dan sudah dapat hasilnya. Nah, tapi kalau hasil seperti ini kan tidak bisa dibaca atau tidak bisa diambil ininya bagaimana gitu ya, hasilnya seperti apa gitu ya. Padahal ini ada saya coba yang 5.000 data gitu ya. Nah, kemudian salah satu visualisasinya bisa ditunjukkan dengan gambar seperti ini. Nah, ini saya close dulu. Nah, dengan gambar seperti ini. Dari 5.000 data itu yang positif ada sekitar 1.600-an komentar, netralnya 1.100-an komentar, yang negatif 2.000-an komentar gitu ya. Kemudian porsinya 42% untuk yang negatif dan seterusnya. Nah, kalau dengan beginian kita bisa melihat overview. Oh, ternyata dari 5.000 komentar yang ada pada video tadi, itu gambarannya seperti ini. Ya, ini tidak menggambarkan keseluruhan isi komentar ya. Dan perlu verifikasi sekali lagi ya. Ini kan hanya program yang langsung saya jalan-jalankan begitu ya, tidak tidak saya verifikasi. Jadi kebenarannya perlu diverifikasi. Nah, biasanya kalau perusahaan yang menggunakan data untuk sentimen analisis seperti ini ada tahapan proses verifikasinya. Ini verifikasi itu ya nanti ambil sampling kemudian dicek hasilnya ini benar enggak. Kalau hasil verifikasinya banyak yang salah, ya berarti programnya ini bisa jadi ada yang salah gitu ya. Ya, tapi anggaplah ini benar gitu ya. Ya, ini hasilnya seperti ini. Ini salah satu penyajian datanya. Sehingga kalau dengan disajikan data seperti ini kita langsung sudah ada gambaran. Oh, ternyata eh, sentimen dari video tadi kebanyakan ya negatif gitu ya. Sekitar 42%, hampir 50%-nya dia negatif komentarnya. Ya. Nah, terus bisa disajikan dengan data yang lain seperti ini tabel ya. Ini sama dengan yang tadi cuman disajikan dalam bentuk tabel bar gitu ya. Eh, sorry, bar chart gitu ya. Terus kalau bentuk yang lain visualisasinya gimana? Nah, ini bisa dengan word cloud. Ya, di sini ada AI yang paling besar, berarti banyak sekali disebutkan gitu ya. Ada bank ya, ada orang, ada komen, pemerintah, ada wapres, ini harusnya mungkin S-nya kepotong ya.
Terus ada video, ada Gibran, ada dislike, ada Indonesia, ada buzzer. Nah, ini adalah kata-kata yang sering muncul dalam komentar dan disajikan seperti ini. Ya, ini hanya sekedar untuk menggambarkan visual ya bahwa kata-kata yang banyak muncul ya berkaitan dengan ini. Jadi ini tidak ada ininya ya, tidak ada hasil dari sentimennya seperti apa. Di sini hanya dilihat word cloud-nya seperti apa. Ya, di sini yang paling besar AI. Jadi kebanyakan orang komentar ya AI, AI begitu ya. Ada AI-nya, ada bank, ada blue smiling ini ternyata ini kan harusnya emot ya. Face blue ini juga harusnya emot ya. Mungkin data saya nggak bersih tadi. Harusnya emot itu dihapus ya, tidak dijadikan teks seperti ini. Ya. Ya, dan seterusnya ini masih banyak yang lain ya, seperti beliau kalah ngomong iya bikin tahu kerja. Nah, ini eh, namanya word cloud. Nah, itu adalah yang teman-teman kerjakan ya. Jadi dari awal hingga akhir ini itu adalah satu serangkaian proses yang namanya analisis sentimen. Nah, tapi nggak usah khawatir teman-teman karena bukan bidang IT dan tidak menggeluti programming. Nanti kita pakai aja eh, ChatGPT. Ya, kan sudah di awal udah pernah nyampaikan ya, kita nanti bisa menggunakan ChatGPT. Nah, ini contohnya ya. Nah, saya coba demokan sekali lagi, tapi demo ini mungkin belum tentu bisa berhasil ya. Tapi nanti kalian bisa duplikasi atau replikasi proses yang saya mungkin coba ini bisa berhasil atau kalian bisa kembangkan di tempat kalian sendiri. Ya, yang pertama tentunya kalian kalau tidak bisa ngoding atau tidak bisa ngambil komentarnya ini secara manual ya mau tidak mau harus ngopi sorry tidak bisa otomatis mau tidak mau ngopi secara manual ya caranya tadi gimana ya ini kayak gini di copy ya di, di blok kemudian di copy ya kemudian misalnya buka Google Sheet atau Excel gitu misalnya ya nah kemudian di paste ke sini nah silakan bekerja sama dengan nah, ini contohnya ya eh, bekerja sama dengan satu kelompok nah ini apa namanya alhasil ya harus dibersihkan seperti ini ya. Nah, ini kan caranya sama ya. Tadi misalnya di sini user, ini waktu gitu misalnya ya. Ini teksnya atau komentarnya. Nah, ini kalau teman-teman lihat ini sebenarnya sama dengan apa yang saya dapatkan tadi. Nah, silakan ini diisi banyak gitu ya. Silakan diisi banyak. Nah, jadi nanti akan ada mungkin ya minimal ya harusnya ya 200 itulah minimal ya. Karena ini nanti kan kelompoknya sekitar tiga orang sehingga ya cukuplah untuk bisa ngumpulin data. Nah, ini data ini dikumpulin yang banyak gitu ya. Nanti jadi seperti mana punya saya tadi. Nah, jadi contohnya jadi seperti ini. Ini sama nih ya. Nah, nih. Ya, sama nih. Ya, cuman ini tadi manual. Kalau ini saya udah kerjakan otomatis gitu ya. Nanti kalau ada yang bisa otomatis gimana? Silakan. Kalau kalian bisa searching di internet dapat cara yang mudah. Oh, ini tinggal di copy linknya kemudian dapat komentarnya. Kalau ada yang seperti itu silakan. Saya nggak membatasi harus manual, harus ngopi, tidak. Tapi yang cara yang paling mudah ya di copy manual gitu ya. Terus setelah dapat ngapain? Nah, setelah dapat ya filenya ini kita masukkan ke ChatGPT misalnya. Nah, ini contohnya ya. Ini spreadsheet ini tadi hasil nih. Oke, misalnya saya ingin membuat sentimen mungkin saya ganti modelnya dulu. Analisis terkait komentar YouTube di suatu video. Ini adalah hasil eh, komentar yang sudah saya dapatkan. Ya. Nah, kita tahu ya, headernya tadi kan ada author, publish, sama teks gitu ya. Ya, kita tambahkan informasi yang lengkap. Headernya adalah author, publish, sama teks. Nah, sebelum ke proses analisis sentimennya, ya, apa yang harus saya
lakukan, jelaskan dengan detail ya. Untuk data, tampilkan 10 baris teratas agar bisa saya verifikasi manual. Nah, nah, ini contohnya ya. Prompt ini tidak harus kayak gini plus apa plug ketiplek kalian copy di tempat kalian gitu tidak. Tapi silakan bisa disesuaikan gitu ya. Kalian kalian coba-coba, kalian explore sehingga nanti bisa jadi mungkin punya hasil yang lebih bagus gitu ya. Ya, ini tadi file file komentarnya udah saya masukkan ya. Ini kemudian udah kebaca ya di ChatGPT-nya juga udah baca. Nih teman-teman bisa lihat juga ada emoji-emoji, kemudian teksnya lengkap gitu ya. Nah, terus kemudian dia sedang menyiapkan jawaban gitu ya. Di sini saya tidak langsung, jadi tidak bisa diselesaikan dengan satu langkah gitu ya. Nanti akan bertahap, berlangkah-langkah. Di sini saya minta apa? Apa yang harus saya lakukan? Ya, jelaskan dengan detail. Nah, terus kemudian tampilkan 10 data teratas atau 10 data ya teratas nih ya. Nah, ini 10 data teratas. Ya, kita bisa cek ya. Terus langkahnya apa? Pemuatan dan inspeksi awal. Nah, ini ada gitu ya. Persiapan metadata, ya, pembersihan teks dasar, normalisasi dan tokenisasi bahasa Indonesia, ya, labeling, pembagian data dan penyeimbangan, ya, representasi fitur, pengembangan dan seterusnya. Oke, mungkin agar tidak terlalu ekstrim penjelasannya, ya, kita bisa gini, lebih sederhanakan prosesnya dan rencana saya akan menggunakan ChatGPT sebagai asisten dalam proyek ini. Ini tambahan. Lebih sederhananya karena ini hanya sekedar tugas untuk tugas akhir untuk mata kuliah di kelas transformasi digital terkait sentimen analisis. Nah, rencana saya akan menggunakan ChatGPT sebagai asisten dalam proyek ini. Oke, tulis ulang langkah-langkahnya dan minimalisir dan tidak perlu ada kode program karena saya bukan orang uh, berbasis IT. Oke, jadi mungkin ini dirasa panjang ya, dirasa teman-teman panjang gitu ya. Nah, jadi eh, saya minta alurnya yang lebih sederhana. Oke, nah sekarang sudah dapat alurnya. Sekarang ya kita baca satu persatu. Untuk cek dan verifikasi data. Nah, ini kalian buka lihat baris pertama. Nah, ini mungkin nggak perlu gitu ya. Terus rapikan tanggal. Nah, ini mungkin nggak perlu juga gitu ya. Karena nanti mungkin kita tidak perlu kalian tidak tidak karena tanggal juga kalau di YouTube-nya ini kan juga nggak ada ya. Tulisannya hanya 4 week ago dan seterusnya gitu ya. Jadi mungkin ya bisa diabaikan. Nah, ini mungkin yang penting. Salah satunya adalah cleaning. Ya, seperti apa yang saya kerjakan tadi. Tapi kalau kita cek datanya ini ada emoticon atau dia mention seseorang gitu ya dan lain-lain banyak banyak hal lah. Sehingga itu perlu dibersihkan ya. Caranya gimana? Ya paling gampang ya manual gitu ya. Dari data yang sudah ada tadi dihapus secara manual. Tapi saya juga nggak tahu apakah bisa dengan menggunakan ChatGPT gitu ya. Nah, kalau bisa ini sekarang kita suruh ini. Nah, oke. Sekarang proses atau sekarang bantu saya untuk proses ini. Ya. Nah, masukkan lagi filenya tadi yang
Ini lengkapi. Ya, lebih bagus lagi kalian bikin prompt sendiri gitu ya. Cuman karena saya males, saya copy aja terus ini lengkapi agar uh, promptnya optimal. Nah, kayak gitu ya. Nanti terserah silakan dikembangkan sendiri. Terus ini kita jalankan coba. Nah, diperbaiki sama dia ini. Please clean the following text by removing any links, tags, and repetitive emoji while apa tadi persaving bla 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 dan seterusnya. Nah, ternyata dia ngasih promptnya aja. Ya wes. Ya, kita copy promptnya ke sini. Ya, datanya terlampir dalam kurung filenya CSV formatnya. Ya, kita minta perbaiki. Nah, ya mungkin beberapa eh, proses ya terlihat ada loading gitu ya. Ya, tapi kita bisa minta bantu ke ChatGPT untuk melakukan proses ini. Dan begitu seterusnya hingga nanti teman-teman bisa mendapatkan eh, hasil gitu ya. Paling tidak visualisasi misalnya berkaitan dengan distribusi dari sentimennya seperti apa. Ya, contohnya kayak gini. Dan ini tidak perlu 5.000 komentar juga ya. Silakan kalian bereksplor, tidak harus di YouTube juga, Twitter juga boleh atau mungkin Facebook juga boleh, silakan. Ya. Yang penting dari sosmed silakan kalian ambil atau TikTok juga silakan. Ya, dan nggak usah banyak-banyak ya, 200 komentar saja. Nah, sehingga nanti bisa disajikan dengan gambar seperti ini. Kalau pakai ChatGPT ya silakan semua datanya disajikan ya, misalnya di screenshot atau di print semuanya ya. Sehingga nanti di laporan ya lengkap utuh gitu ya, jangan dipotong-potong. Nah, ini sudah sudah clean komennya bisa di-download. Coba kita download ya, coba kita open. Ah, udah hilang ya. Udah hilang komentarnya sudah bersih, tidak ada emotnya. Ya, ini sudah bisa digunakan untuk proses selanjutnya. Walaupun formatnya sedikit berbeda, tapi ininya udah clean ya. Nah, sekarang coba kita lanjutkan ya. Proses selanjutnya adalah eh nih ya, kita langsung nomor 4 dan nomor 5 ini bisa jadi satu. eh Buatkan prompt untuk proses ini ya. Nah, karena saya malas gitu ya, harusnya promptnya ya ditulis sendiri gitu ya. Tapi kalau saya malas ya, saya promptnya aja suruh bikinin gitu ya. Nanti baru prompt ini kita copy lagi ke sini. Nah, itu lucunya gitu ya. Kita bisa kerja seperti ini ya. Nah, nanti kita gabung aja. Ini kita copy, kemudian kita bisa langsung di sini. Ya, tapi mungkin perlu sedikit di-adjust ya, karena biar prosesnya berurutan ya. Nah, di sini berarti tolongnya ini kita lanjut. Kemudian lanjutkan ya dari file txt yang terlampir. Nah, tadi kan saya sudah download ya file txt-nya. Kita mana tadi? Kita download lagi deh. Tadi cuma saya open ya, nggak saya save ya. Oh iya. Nah, ini saya save dulu. Terus saya masukkan ke sini. Ya. Nah, kemudian kita tunggu. Nah, ini mungkin agak lama. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi dia akan memproses.
Ya, hasil dari baris per barisnya langsung dia klasifikasikan berdasarkan pengetahuan dan knowledge dari ChatGPT. Jadi mungkin nanti bisa jadi apa? eh Kalau kalian pakai tool lain ya bisa jadi punya hasil yang berbeda. Ya, mungkin ada yang senang pakai tool lain ya, tidak ChatGPT, ada Gemini, kemudian ada yang tadi disampaikan ada DeepSeek ya dan seterusnya. Nah, ini dia baru memproses nih. Nah, nanti silakan bisa dieksplor ya. Saya mungkin nggak nunjukkan sampai akhir, tapi ini sudah 50% atau 60% dari proses yang teman-teman bisa kerjakan. Nanti dilanjutkan ya, tinggal dari saran yang sudah diberikan itu tinggal kita masukkan lagi ke sini, bikin promptnya, masukkan lagi ke sini. Nah, itu namanya crafting prompt gitu ya. Sehingga apa kita tidak perlu eh, berpikir terlalu ekstra, tapi yang jelas harus ada yang teman-teman dapatkan ya. Ternyata prosesnya ada pembersihan dulu gitu ya. Kemudian ada harusnya pemberian label, baru kemudian di dianalisis, baru nanti kemudian di visual ya. Nah, itu prosesnya kurang lebih seperti itu. Sehingga jangan sampai cuma dimasukin ke ChatGPT tapi kalian tidak belajar sesuatu. Oke, mungkin kaitan dengan tugas ini ada yang mau ini sambil nunggu sambil loadingnya, ada yang mau didiskusikan atau mungkin mau ditanyakan, silakan. Bahkan udah keluar nih ya. Satu netral, dua netral, dan seterusnya ya. Nah, ini label lengkapnya. Coba kita save. Terus kita buka coba. Nah, ini ya. Ada 500 ya. Ini udah 500 udah dikerjakan dia sama dia semua nih. Nah, nanti tinggal disuruh bikin visualnya, suruh bikin suruh bantu menganalisis, kemudian bikin reportnya. Nanti reportnya yang lengkap dikumpulkan ke Google Classroom. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, kalau nggak ada, ntar untuk presensi saya cek dulu. Ini harusnya 44 nih ya, tapi ya wes lah. Saya coba baca dari atas deh. Alan Daru, kalau ada silakan ngomong hadir gitu ya. Alan Daru, Sandi, Rosanda, Rosando hadir, Pak. Rangga, Yumna, Pradia, Dava, Arya, Fajar, Bagas, Zaim, Raden, Azura, Hadir, Pak. Willy, Farah, Baresti, Muhammad Wafi, Hadir, Pak. Maria Cesa, Hadir, Pak. Yonatan Brian, Hadir, Pak. Sola, Hadir, Pak. Revangga, Andrew Arjendra, Hadir, Pak. Anastasia, Hadir, Pak. Raditya Haris, Mikael Cesar, Hadir, Pak. Alfredo, Hadir, Pak. Ahmad Fauzan, Hidayatullah,
Hadir, Pak. Yudika, Hadir, Pak. Ahmad Razas, Hadir, Pak. Alexandrio Putra, Hadir, Pak. Hadir, hadir. Nesa, Nesa Abi, Dewi Karoma, Hadir, Pak. Najla Sierra, Diana, Hadir, Pak. Na- Nabilah Nur, Hadir, Pak. Amelia Zevanya, Hadir, Pak. Pak, Mikael, Najla Syera hadir, Pak. oke, Pak, mohon maaf, Mikael Mas. Anton, Pak Baristi, ayo hadir. Maaf tadi baru di jalan. ya sebentar ke atas lagi, Mikael Antonius, Danu Satrio, Hadir, Pak, hadir. Sainsa, Hadir, Pak. Reski Frayuda, Arik Ata, Wildan Fadilah, Angel Nikita. Hadir, Pak. Siapa yang belum dipanggil tadi? Baresti. Saya Pak Baristi. Siapa lagi? Ada lagi? Najla, Pak. Pak, mohon maaf, Pak. Wildan hadir, Pak. Sama Dewi. Ini satu Zoom. Iya, Pak. Ini satu Zoom, Pak. Karena HP saya rusak. Ya, oke. Wildan sama Wildan Fadilah. Wildan Fadilah, Pak. Iya. Oke, ada lagi? Terima kasih, Pak. Yuk, yang lain? Udah semua ya? RPL, Pak. Oh iya, kelas RPL saya RPL itu berarti kelas yang satunya tak buka dulu sebentar. Sebentar salah. Reinhard, Mas. Ya, Reinhard apa yang Novianto? Novianto Wicaksono. Reinhard hadir, Pak. Reinhard juga ada. Oke. Ada, Pak. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Kita, Pak. Ya, mungkin sedikit lagi untuk tugasnya yang jelas sentimen analisis ini masih 2 Juni ya. Jadi silakan sekarang tanggal 19 berarti masih ada 1, 2 minggu lagi. Ya, silakan bisa dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Kalau memang ada diskusi, ada yang mau ditanyakan nanti juga bisa tanyakan atau diskusikan di grup gitu ya. Dan kalau bisa ya diskusinya ya jangan mepet ya baru Hamin 1 hari baru tanya-tanya gitu ya. Nanti ya apa terlambat gitu ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita diskusikan di pagi hari ini. Ntar saya. Oke, itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan untuk pertemuan kita di pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Selamat pagi, Pak. Pak. Oke, saya Terima kasih, ya. Pak. Terima kasih semuanya.